Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pemrosesan gambar cuaca menggunakan metode KNN dan Decision Tree. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rizal Muhammad Fariski, lalu Nadia Amara, Nurul Wahida, dan saya sendiri Muhammad Azam Al-Husaini. Berikut adalah beberapa konten yang akan kami bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua dataset, yang ketiga proses, yang keempat metode, yang kelima code dan langkah-langkah, lalu yang terakhir kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu wilayah tertentu, yang mana pada dasarnya keadaan cuaca mudah sekali berubah-ubah karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cuaca seperti kelembaban udara, suhu, angin, dan curah hujan. Cuaca dapat berubah dengan cepat, sehingga ramalan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Dan hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan aktivitas yang akan dilakukan manusia menjadi terganggu. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian agar dapat melakukan prediksi cuaca dengan pemrosesan gambar dan citra yang ditangkap oleh sensor kamera secara real time untuk melakukan analisis terhadap prediksi cuaca. Lalu yang kedua dataset. Kami di sini menggunakan dataset cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan mempunyai jangka waktu yang singkat. Cuaca yang kami gunakan pada proyek ini yang pertama sunrise, lalu shine, cloudy, dan rain. Yang pertama sunrise, yang mana sunrise ini merupakan keadaan cuaca di saat awalnya terbit matahari pada saat fajar, yang di samping merupakan contoh datasetnya. Lalu shine yang menunjukkan langit dalam keadaan kondisi terang, sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas. Contohnya gambar di samping. Lalu cloudy ditunjukkan dengan adanya banyak awan di langit yang berjalan karena didorong oleh angin. Contoh datasetnya yang di samping. Dan yang terakhir rain, yaitu kondensasi uap air di atmosfer yang menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Contoh datasetnya yang di sebelah. Lalu yang ketiga proses akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul. Baik, terima kasih. Next. Nah, proses yang akan kami lakukan pada penelitian kami ada dua. Yang pertama adalah ekstraksi tekstur, yang mana ekstraksi tekstur merupakan informasi berupa susunan struktur permukaan suatu gambar. Ekstraksi tekstur yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu adalah metode GLCM. GLCM sendiri adalah suatu matriks kookurensi yang elemen-elemennya merupakan jumlah kemunculan piksel-piksel yang memiliki nilai tingkat keabuan tertentu. Next. Kemudian untuk proses kedua yang kami lakukan dalam penelitian kami yaitu adalah ekstraksi warna. Dalam mengekstrasi fitur warna digunakan histogram yang didasarkan pada perbedaan sebaran atau distribusi piksel di masing-masing gambar. Next. Kemudian terkait metode. Next. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah metode KNN. K-nearest neighbor merupakan metode klasifikasi intense-based, memilih satu objek latih yang memiliki sifat ketetanggaan atau neighborhood yang paling dekat. KNN akan memilih K tetangga terdekat untuk menentukan hasil klasifikasi dengan melihat jumlah kemunculan dari kelas dalam K tetangga yang terpilih. Kelas yang paling banyak muncullah yang akan menjadi kelas hasil klasifikasi. Next. Kemudian metode kedua yang kami gunakan adalah metode decision tree. Decision tree sendiri adalah flowchart seperti pohon, di mana setiap node menunjukkan suatu tes pada suatu atribut. Tiap branch merepresentasikan hasil dari tes tersebut, dan leaf node menunjukkan kelas-kelas atau distribusi kelas. Decision tree berguna untuk mengeksplorasi data yang sudah melewati tahap pre-processing dan menemukan model yang tersembunyi dari data dengan sebuah target variabel, sehingga dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dengan memperhatikan variabel tujuannya. Kemudian next, nah untuk penjelasan terkait code dan langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Amara, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih.
untuk kode langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ada preparing data. Preparing data ini merupakan penggunaan dataset pada laman Kaggle yang berjudul Multi-Class Wither Dataset for Image Classification, yang dataset ini terdiri dari beberapa kategori seperti sunrise, shine, cloudy, dan rain, yang digabungkan dalam satu folder tanpa dipisah sesuai dengan kategori datanya. Adapun jumlah data set yang digunakan keseluruhannya itu ada berjumlah 1.125 data. Kemudian untuk dataset sendiri dapat diakses dengan link yang terdapat pada presentasi ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu data mining, atau data mining ini merupakan pemisahan data-data ke dalam beberapa folder sesuai dengan kategori data yang dimiliki, yakni ada sunrise, shine, kemudian cloudy, dan rain. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu cleaning data. Cleaning data ini dilakukan untuk membersihkan data atau mengeliminasi data yang berupa gambar yang originalnya adalah gray atau abu-abu dan bukan merupakan gambar RGB. Pembersihan data ini ditandai gambar yang berupa gray ini ditandai dengan gambar yang mempunyai nilai 0 pada kolom min, variance, min sequence, skewness, yang kemudian pada kolom kurtosisnya memiliki nilai minus 765. Kemudian gambar inilah yang nanti akan dieliminasi karena gambar tersebut merupakan gambar yang originalnya berupa gray, bukan RGB. Kemudian proses selanjutnya yaitu resize. Sebelum kita melakukan proses selanjutnya yaitu pre-processing, dilakukan dulu resize image untuk menyamakan tinggi dari sebuah gambar yang akan digunakan pada tahap pre-processing. Resize ini bertujuan untuk menyamakan semua bentuk size-nya agar lebih mudah melakukan proses selanjutnya. Kemudian tahap pre-processing. Tahap pre-processing ini terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi tekstur dan ekstraksi warna. Untuk ekstraksi fitur tersendiri, berfungsi untuk membedakan tekstur objek dengan objek lainnya dengan cara menggunakan matrix gray level coverage atau GLCM. GLCM ini dilakukan dengan melakukan pemindaian untuk mencari derajat keabuan setiap 2 buah piksel yang dipisah dengan jarak dan sudutnya yang tetap. Sudut yang digunakan dalam metode GLCM ini yaitu ada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan sudut 135 derajat. Beberapa fitur GLCM yang nanti akan digunakan itu ada beberapa fitur seperti dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energy. Kemudian untuk pre-processing yang kedua yaitu ekstraksi warna, di mana ekstraksi warna ini berfungsi untuk membedakan objek citra dengan warna tertentu yang dapat digunakan menggunakan nilai hue yang merupakan representasi dari cahaya tampak merah, jingga, kuning, hijau, biru, atau ungu. Nilai hue yang digunakan dikombinasikan dengan nilai saturation dan value atau HSV yang merupakan tingkat kecerahan suatu warna. Untuk mendapatkan ketiga nilai tadi, perlu dilakukan konversi ruang warna citra yang semula RGB menjadi HSV dengan menggunakan persamaan yang telah dijabarkan seperti pada code-nya, yaitu mean, deviation, variance, mean square, skewness, dan kurtosis. Kemudian proses selanjutnya yaitu penggabungan data, di mana penggabungan data ini yaitu melakukan penggabungan data yang akan dilakukan dengan proses metode KNN dan decision tree. Kemudian untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Rizal Muhammad Fariski. Suaranya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang classification, KNN, dan decision tree. Jadi sebelum kita melakukan classification, di sini kita mendefinisikan, kita harus membagi, di split dahulu untuk memisahkan data yang akan mana yang menjadi data test dan mana data yang akan menjadi data training. Di sini X ini kami definisikan sebagai data yang akan dilatih atau di training, dan Y didefinisikan sebagai data yang akan di testing. Lalu di sini kita mendefinisikan X-train, X-test, Y-train, Y-test sebagai X-train sebagai data source atau data sumber yang akan dilatih, X-test ini data target yang akan dilatih, Y-train data sumber yang akan di testing, dan Y-test untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing. Di sini kita akan
function atau metode train test split dengan memasukkan sumbernya itu XY dengan test size 0,25, artinya 25% akan digunakan 25% dari dataset akan digunakan untuk testing dan sisanya yaitu 0,75% digunakan sebagai data training dengan random state sebesar 42. Selanjutnya adalah kita melakukan klasifikasi KNN. Di sini sebelum kita melakukan classification atau membuat model KNN, kami mencari nilai K terbaik, yaitu menggunakan metode get highest value accuracy dengan K value-nya 30 dan memasukkan variabel yang sudah kami definisikan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita melakukan model KNN. Jadi sini kita sudah mendefinisikan KNN pada sebuah kelas. Jadi kita di sini memanggil KNN dengan memasukkan nilai K terbaiknya tadi. Lalu kita melakukan training dengan menggunakan model KNN.train dan menggunakan sumber data trainingnya tadi, yaitu Xtrain dan YTrain. Lalu kita melakukan prediksi data testing menggunakan model training yang telah diberikan tadi, yang sudah disimpan dalam variabel Xtest. Jadi kita menggunakan YPredict sama dengan model KNN.predict dengan Xtest. Lalu hasil dari prediksi tadi kita hitung akurasinya dengan menggunakan metode score. Jadi sini sudah melakukan proses, setelah di run nanti hasilnya akan menghasilkan akurasi sebesar 70,18%. Selanjutnya classification decision tree, kita memanggilkan kelas decision tree classifier yang kita definisikan dalam objek model DT. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita melakukan training data dengan model .train dengan memanggilkan data yang akan dilatih yang sudah dipisahkan tadi, yaitu Xtrain dan YTrain. Selanjutnya kita juga melakukan prediksi data testing menggunakan model training yang sudah diberikan. Setelah di run, hasilnya menghasilkan akurasi sebesar 77,09%. Baik, di antara metode KNN dan decision tree yang telah kita proses sebelumnya, jadi di sini kita membandingkan untuk menentukan mana model terbaik di antara dua metode tersebut. Jadi di sini kita dapatkan perbandingan antara keduanya, yaitu model terbaik di sini didapatkan adalah decision tree dengan akurasi sebesar 77,09%. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Gigi. Lalu kesimpulan. Pada klasifikasi berdasarkan hasil ekstraksi fitur tekstur dan hasil ekstraksi fitur warna, didapatkan hasil akurasi dari metode KNN sebesar 70,18% dan hasil dari akurasi dari metode decision tree sebesar 77,9%. Metode terbaik yang bisa digunakan pada saat klasifikasi berdasarkan hasil ekstraksi fitur tekstur dan hasil ekstraksi fitur warna adalah metode decision tree. Mungkin sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.